Welcome to Sector 11. This area is under a Level 2 biohazard quarantine. Pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke WhatsApp, sengaja yang dibaca yang di WhatsApp supaya nomor bisa save. Jadi nanti segala macam informasi bisa kita bantu broadcast. Mungkin nanti ada diskusi lebih lanjut sendiri di WA ya, di WA. Jadi ini sambil live IG juga di save ke YouTube, nanti kita upload. Oke, ini satu pertanyaan. Ini sering dilakukan di mobil dan di motor. Jadi gini pertanyaannya, Mas mohon izin bertanya, adakah cara membersihkan ruangan bakar tanpa membuka mesin? Jadi ada caranya nggak membersihkan ruang bakar tanpa membuka mesin? Itu satu. Terus kedua, kalau di mobil sejenis carbon cleaner, foam cleaner atau fogging gitu. Jadi ada juga bahasanya digurah. Nah, oke, ini pembahasannya tentang maintenance atau service. Kalau di umumnya di kita nggak ada ya cara yang pasti dalam membersihkan ruang bakar tanpa dibuka. Jadi kita biasanya masukin carbon cleaner dari depan itu sifatnya hanya mungkin ya beberapa persen, nggak sampai 10% mungkin itu bisa dibersihkan ya. Paling area-area intake itu kalau kita semprotkan foam itu bisa bersih ya, area intake mungkin dari throttle body sampai ke klepnya. Tapi kalau untuk kerak di ruang bakar, kalau zatnya tidak keras maka itu tidak bisa. Nah, tapi ada satu kejadian ini waktu itu X-Max di sini, motornya habis dimasukkan cairan lewat lubang busi lalu disedot. Ya, cuma ini nggak ngerti kesalahannya ada di mana, karena banyak teman-teman gue juga pelaku usaha yang melakukan menu maintenance dengan sebutan yang umum sekarang ya. Umumnya itu mereka nyebutnya gurah. Sebenarnya itu dimasukin cairan di saat kondisi mesinnya panas. Nah, cuma kejadian di satu motor ini ya, semoga nggak semua sama, karena gue nggak ngerti detailnya dalam proses maintenance ini, nggak ngerti detailnya. Cuma ini ada satu kejadian waktu gue buka liner itu, ada lapisan nikasil, ada diasil itu rusak sesuai dengan cairan yang masuk. Jadi karena motornya itu mesin tidur, jadi kebanyakan di bawah liner yang di bagian bawah itu hancur. Nah, itu sampai mungkin terkikis beberapa mikron membentuk pulau. Kalau secara ruang bakarnya nggak bersih semua gitu, tapi ownernya bicara waktu itu udah tes di atas piston kalau nggak salah ya, itu bersih. Tapi detail pastinya gimana nggak tahu, tapi itu pernah ada kejadian seperti itu. Nah, kalau di sini ya, dulu di bengkel gue di Jakarta di gas motor itu biasanya kita hanya pakai foam dari ujung throttle body, itu bisa pakai merek DCS atau satunya lagi kalau nggak salah lupa jet apa gitu, lupa ya. Dulu kita paling sering pakai DCS. Cuma harus hati-hati, sensor O2 nya ini harus dijaga gitu. Biasanya kita nggak terlalu banyak-banyak, nggak berani juga banyak-banyak. Lalu kita semprotkannya itu biasanya langsung di setelahnya sensor IAT itu ya gitu. Takutnya kan merusak lapisan ujung IAT-nya, tapi alhamdulillah sih selama ini nggak ada masalah gitu. Lalu untuk berkaitan dengan kerak ini, bagusnya dilakukan maintenance, dibuka silinder headnya. Tapi ini juga umurnya panjang sih, mungkin 50.000 kilo ke atas. Kalau di bawah 50.000 jarang sih kita nemuin yang keraknya tebal-tebal, karena ini motor atau mobil injeksi itu dia settingannya lean, kecuali yang pakai settingan rich atau basah
gitu. Jarang kalau yang lean kayak gini bikin deposit. AFR-nya kan juga sudah di atas 13 semua, 14,7, 15, ada Euro 3 juga kan udah pasti sangat-sangat lean gitu. Jadi untuk ruang bakarnya rata-rata bersih kalau dibuka. Nah, garapan-garapan bore up yang gua pegang, garapan gua yang mungkin stack 1, stack 2 itu biasanya kita AFR-nya di 13 ke atas, nggak sampai ke 13 ke bawah. Biasanya nyeting itu di 12,5, tapi nanti aktualnya waktu kita pakai di jalanan itu nanti lebih lean gitu, karena cuacanya lebih panas. Jadi di ruang dyno dengan di track itu beda ya. Nah, gue punya batasan. Biasanya gue di ruangan dyno segini. Nanti dia akan ketemu di track itu segini. Gue udah ada batasannya sendiri itu. Nah, nanti kalau udah sampai 15.000, 25.000, kadang-kadang ada itu yang minta dibuka, minta kita cek. Itu gak ada masalah, gak ada deposit kerak yang berlebih. Jadi gua rasa untuk maintenance yang aneh-aneh ya, untuk yang mengikuti panutan cara gua, bisa nggak usah pakai cara itu. Tapi kalau punya pemikiran sendiri silakan gitu. Terus ada juga yang dimasukin carbon cleaner lewat bahan bakar, gua nggak pernah pakai. Terus ada yang pakai infus, itu gua nggak pernah pakai karena gua takut merusak injektor. Satu, injektor itu butuh pelumas. Kalau dia dimasukin metanol, alkohol, atau itu mungkin ada kandungan asetonnya, itu berbahaya untuk injektornya gitu. Oke, lalu untuk maintenance yang benar, jadi semua ini menurut versi kita di sini, semua motor bore up yang dilakukan di sini maintenance-nya sama seperti motor standar. Jadi mau garap motor di sini stack 1, stack 2 sampai stack berapapun, semua proses maintenance-nya sama. Bisa dilakukan di dealer. Mungkin nih misalkan contoh 400 cc, 500 cc, bawa masuk ke dealer nggak usah ngomong cc-nya, tetap maintenance-nya sama. Setelan klep-nya kita pakai ukurannya sama-sama standar. Terus bersihin TB-nya sama, dan lain-lainnya sama, nggak ada yang spesial. Businya kita lebih banyak pakai standar, kadang-kadang hanya pakai NGKG power gitu, jarang pakai busi yang aneh-aneh. Nah, kenapa sih sampai cuma pakai itu aja? Karena itu yang kita pantau selama ini bisa menempuh jarak panjang. Jadi durability-nya ini yang kita jaga ya. Motor sampai cc yang besar-besar itu, horsepower besar-besar itu cukup pakai busi yang itu. Terus setelan klepnya juga sama. Kalau kayak motor-motor sekarang tuh biasa 10, innya X-nya 20, atau ini 10, X-nya 15 gitu. Kalau kebanyakan orang ngedial noken asnya itu dicari di baut setelan klepnya tuh, dikendorin, direnggangin. Ada yang pakai 15, ada 12. Kadang-kadang puller aja udah nggak ketemu tuh. Ini mau pakai 10 atau 15 nggak ketemu. Dia harus pakai di 12 atau 13. Kalau di sini nggak, dipatok 10, dipatok 15, paten. Nanti camshaft-nya yang diatur waktu kita ngedial. Nah, setelah di-dial itu kita bikinin lubang pen yang udah nggak bisa dikutak-atik. Jadi motor mau dibongkar dimanapun sebenarnya bisa, selama prosedurnya sesuai dengan standarnya penggarapan yang seharusnya, sesuai dengan manual book. Semua sesuai manual book. Walaupun noken asnya itu kita buat stack 1 dan sebagainya, porting polish lah, kompresi mau mulai berapapun nggak ada masalah. Jadi semua sesuai spek standar. Oke, itu tadi pertanyaan dari Mas Niko tentang carbon cleaner. Ada juga pertanyaan berikutnya ini, nanti kita akan buat di part berikutnya, ini tentang CVT. Oke, kita ke video berikutnya tentang CVT.